Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK dan Wanita 3, yang terhormat Ibu Kepala KB Pelangi, yang kami hormati ibu-ibu guru TK. Pada kesempatan hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di TK Dharma Wanita 3. Ini kita yang mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif, ya, yang mana ini merupakan tugas saya dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana nantinya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu semua yang mana telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebenarnya saya bukan menggurui ya Bu, tapi ini kita belajar bersama, kita sharing ya Bu, kita sharing saja. Selanjutnya, diseminasi budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa ya? Mungkin dalam benak ibu-ibu mungkin punya gambaran budaya positif itu apa? Sebelum kita melangkah jauh tentang budaya positif, ya silakan juga. Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan untuk anak. Iya. Ya. Nah ini tadi kebiasaan tadi menjawab budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang ditanamkan untuk anak. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, kita sebagai guru harus bisa menanamkan nilai-nilai yang positif terhadap anak. Nah, nilai-nilai positif yang positif terhadap anak itu apa saja Bu? Jujur, apalagi mandiri, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai positif yang mana kita tanamkan, dan ini budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga dilaksanakan di rumah, dan dimanapun anak itu berada akan selalu membawa kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ini coba Bapak Ibu dibayangkan di dalam kepala Bapak Ibu ini ada sesuatu yang berharga. Kemudian ada orang lain yang ingin
bersikeras membuka kepala ibu-ibu. Coba kepalkan Bu tangannya. Nah, di dalam kepala ini ada sesuatu yang berharga, yang menurut panjenengan tidak ada yang tahu. Yang menurut panjenengan ini adalah berharga dan tidak ada orang yang boleh tahu apa yang ada di kepala ini. Kemudian teman Anda ingin mencoba membuka, kadang-kadang dengan disorot, dengan rayuan, dengan paksaan, ataupun dengan hadiah. Coba tirukan, laksanakan coba dengan temannya. Yang satu ingin membuka, yang satu tidak diperbolehkan. Ayo, bagaimana? Ayo, dengan cara apa panjenengan itu? Jangan kalau, nah, di dalam kepala itu panjenengan punya posisi kontrol, mau membuka atau tidak itu terserah panjenengan. Nah, ini biar dia tidak mengetahui tidak masalah, yang penting kita yang sebagai posisi kontrol itu harus komitmen mau tak buka atau tidak. Kita capai itu termasuk kebutuhan kita, berarti sesuatu yang kita inginkan itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan dasar kita bertahan hidup, berarti kita membutuhkan apa? Makan. Terus apalagi? Pakaian. Terus tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Seperti juga anak ini juga kebutuhan dasarnya juga bertahan hidup, ya butuh itu. Sama halnya ya. Nah, anak juga ingin kebutuhan dasar bertahan hidup, dia juga butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan juga kesehatan. Tuh. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nih, biasanya anak membutuhkan kasih sayang, diterima oleh suatu kelompok, itu yaitu ingin diperhatikan, berbagi, kerjasama. Nah, itu anak. Kadang ada tuh kita pasti pernah melihat murid kita mencoret-coret tembok. Ada enggak? Ada. Nah, itu kebutuhan apa yang diinginkan? Kira-kira apa ya? Kebutuhan apa? Mencoret-coret tembok. Kebebasan. Nah, mencoret-coret tembok itu dia melakukan seperti itu. Ada alasannya. Ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, sehingga anak itu melakukan seperti itu karena ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau menurut ibu tadi kebebasan. Kalau saya berpikir ya kurang kasih sayang. Kadang bisa juga kebebasan, dia ingin terserah, bebas untuk memilih apa yang mau dilakukan, ya betul. Terus juga kebutuhan kasih sayang. Kadang dia itu kurang kasih sayang sehingga ia melampiaskan apa yang ada di dirinya itu dicoret-coretkan ke tembok. Ya, cari perhatian, betul. Ingin mencari perhatian dari gurunya, yang pengennya ia diperhatikan, disayang atau dimanja. Ini kebutuhan. Ternyata, nah, tuh kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga adalah penghargaan. Pengen dihargai, berkeinginan untuk menjadi pemimpin. Nah, seapa yang dia katakan ingin selalu didengar. Pokoknya dia itu pengen diunggulkan, istilahnya seperti itu. Itu juga termasuk kebutuhan. Kadang anak juga pengennya seperti itu. Nah, disanjung atau kita memberikan, nah itu perhatian kepada anak, itu juga termasuk kebutuhan. Yang keempat adalah kebebasan. Mandiri dan kebebasan di sini bukan termasuk langsung bebas, tidak apa-apa, bukan. Tapi kebebasan di sini anak itu mandiri, memilih pilihannya, memilih pilihan dengan sendiri, atau mencoba hal yang baru
dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dia bebas untuk memilih. Jadi tidak harus kamu saya kasih ini, tidak, tapi dia bisa memilih. Baik itu kegiatan pembelajaran, dia bisa memilih. Kadang anak itu tidak mau, Bu, kasih ini itu tidak mau, minta yang lain. Itu termasuk kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan, anak butuh bermain, butuh tertawa, butuh apa ya, humor ataupun antusias, dan ini kesenangan termasuk itu. Ya, sebelum kita lanjut, kita break dulu, Bu, breaking dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama yuk. Satu jari, satu jari tanganku ya, 1, 2, 3. Satu jari tanganku, satu jari kiri. Bila ku gabung, jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri. Ku gabung menjadi 4, jadilah merah cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung menjadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Gabung menjadi 10, ayo tepuk tangan. Iya, ya. Ya, kita lanjut. 4 adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah pasti semua orang pengennya tidak mau dihukum, ya, terus menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita motivasi itu, kita mau melakukan ini agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nih Bu ya, yang tadi jelaskan posisi 5 posisi kontrol guru. Guru itu ada sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira di benak panjenengan manakah yang lebih tepat? Yuk, mana? Apakah sebagai penghukum? Tidak. Teman. Apakah pembuat merasa bersalah? Tidak. Dari teman. Terus manajer, pemantau. Nah, ini kita nanti bisa mengetahui apakah posisi saya itu di mana. Nanti setelah penjelasan ini pasti panjenengan meraba diri di sini. Oh, aku di sini. Posisi saya itu sebagai apa? Iya. Iya. Nah, posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang menjalankan posisi penghukum adalah orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan kepada murid lebih dalam lagi. Jadi guru sebagai penghukum itu menekan kepada murid dengan perkataan seperti ini: patuhi aturan saya,
awas kamu ya, dengan mengancam. Nah, ya, itu posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Nah, kata-kata seperti itu adalah sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini dia hanya berupaya untuk menghukum menghukum saja. Dan dia menghukum itu ketika memberi pertanyaan dengan suara nada tinggi, ya, mata melotot, jari menunjuk. Tapi hasilnya apa? Kemungkinan murid ini akan menjadi marah. Betul Bapak Ibu ya? Ibu ya, maaf Bapak Ibu. Murid akan menjadi marah, pendendam. Awas kamu, kadang gurunya itu digitukan karena dia merasa tadi dihukum. Bisa jadi sudah kembali tersebut murid akan mencoret-coret bukunya atau mencari ditulis lebih buruk lagi karena dia punya rasa pendendam. Ini juga apalagi di di kurikulum merdeka ini anak itu bebas apa saja. Jadi kita tidak bagus kalau guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keunikan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata inilah yang mana membuat posisi murid itu dia merasa bersalah, seakan-akan ia tidak pernah melakukan benar. Dia dalam dirinya selalu bersalah, sehingga pembuat merasa bersalah ini membuat mental anak menjadi down. Terus mematikan kreativitas anak. Anak mau seperti ini, dia diganjal dalam dirinya seakan-akan dia nanti bisa mengecewakan guru ataupun yang lainnya ataupun orang tuanya. Nah ini. Jadi posisi ini kalau guru juga bisa membuat mental anak menjadi down sehingga agak kurang tepat, membuat anak-anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ini tadi yang di buku ya, teman. Teman itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru tidak berdampak negatif ataupun berdampak positif. Bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan baik. Ya, kadang-kadang murid itu mau curhat sama gurunya, mau bercerita, mau apa, itu sebagai teman kalau berdampak positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, seperti itu kadang-kadang anak bantulah demi Bapak, nanti Bapak biar tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Kadang-kadang anak itu tidak mau mengerjakan. Nah, kita sebagai teman berkata seperti itu kepada anak. Adapun dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak, murid akan kecewa. Ini Bu yang membuat ketergantungan anak terhadap gurunya. Kayak contoh misal kita menuntun anak menulis, ya. Kadang kan ada anak itu terus menggantung dengan gurunya. Kan kita sudah dianggap teman, jadi dia pun nunggu kalau gurunya mau memegangkan pensil, padahal dia itu sudah bisa itu. Nah, jadi ini ada dampak
dampak positif dan juga ada dampak negatifnya seperti itu. Kecuali kalau memang anak itu belum bisa, ya kita tutup. Kalau sudah bisa, kadang-kadang dia itu pengen dibantu oleh gurunya. Terus padahal dia sudah bisa untuk menulis sendiri. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita tergantung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi guru sebagai pemantau ini mengandalkan catatan ataupun mengandalkan catatan data yang digunakan bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi pemantau itu guru mengawasi dan guru tidak marah jika guru tidak marah ataupun membuat merasa berbuat salah. Tapi murid tetap tidak dibuat nyaman. Yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini guru mencari solusi. Jika ada suatu permasalahan, guru bersama murid berkolaborasi untuk memperbaiki, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga membuat anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Maksudnya kembali ke kelompoknya itu dia tidak merasa dikucilkan ataupun merasa dihindari oleh temannya. Dia kembali ke kelompoknya itu dengan lebih baik lagi. Kadang-kadang anak itu habis berantem dengan teman, kemudian dia terus nggak mau bermain dengan itu karena dia suka tugas guru sebagai manajer itu mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya dengan merasa tidak dikucilkan, kembalikan lebih baik lagi dan kuat. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa dipahami, Bu? Saya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, ada pernyataan-pernyataan. Biar jangan tuh ya Bu, saya beri pertanyaan ini, pernyataan ini tolong Ibu jawab langsung saja, tidak apa-apa. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini sebagai penghukum, pemantau, manajer, atau sebagai teman? Penghukum. Nah, berarti yang pertama penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya Bu? Sebagai apa ini? Pernyataan seperti ini kira-kira guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, di benakmu apa ya? Kira-kira itu yang cocok, kata-kata tersebut yang cocok. Pemantau. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Bisa. Tapi murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa adanya paksaan.
tanpa adanya rayuan ataupun hadiah yang kita berikan. Tuh. Tergantung, nah kita tidak mau membuka itu atau kita membuka ataupun tidaknya tergantung sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, biasanya guru itu ilusi guru mengontrol murid, padahal yang mengontrol itu murid sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid. Terus lagi yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, itu tidak. Yang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini yang harus kita rubah. Tidak bisa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Karena disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu Bu ya. Nih. Sekarang budaya positif itu terdapat beberapa konsep, di antaranya yang pertama nih, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di antara keenam bagian ini, manakah yang lebih menarik, Bu? Oh iya, segitiga restitusi ini yang menarik, Bu, karena ini berhubungan dengan hukuman anak. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Begitu juga sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa, Bu? Masih ingat? Ada 6. Ya betul, ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai kebaikan, positif tadi kita kaitkan dengan profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada anak, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa menanamkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tanamkan dengan kita mengenalkan anak kepada Sang Pencipta melalui ciptaannya, bisa. Terus bersikap sopan, apalagi jujur. Terus kita melaksanakan kegiatan ibadah, itu juga kita sudah menanamkan kepada anak. Profil pelajar Pancasila yang pertama tadi. Yang kedua adalah mandiri. Anak dapat percaya diri, tidak malu-malu, mau maju ke depan atau berani mengungkapkan pendapat atau itu, ya.
Yang kedua adalah yang ketiga bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Terus yang keempat berkebenekaan global. Mau berkebenekaan global, saling membantu, saling berbagi, bergotong royong. Yang ke adalah bergotong royong, bekerja sama, kreatif, bisa menemukan ide-ide atau itu adalah disiplin positif ini kita lakukan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri anak. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti tadi ya, kasus anak mencoret-coret tembok. Kebutuhan anak tersebut yang belum terpenuhi itu kasih sayang, itu butuh perhatian ataupun kasih sayang orang tua, bunda, ataupun butuh perhatian dari orang lain. Itu juga seperti tadi dengan kita mesti lakukan identitas itu dengan kita tenangkan dulu. Jika ada anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu agar anak itu merubah kesalahannya, tahu titik kesalahannya itu distabilkan dulu, ditenangkan agar anak itu mau. Kadang anak itu kalau ditanya itu diam. Apa yang kamu lakukan? Apakah salah itu diam saja, tidak mau mengatakan apapun. Dan ini segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, yaitu dengan menenangkan anak dan kebutuhan yang mereka terpenuhi itu, biar kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi itu agar dapat kita selesaikan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seperti tadi, anak mencoret-coret tembok, itu salah, tapi dia juga punya maksud tujuan tertentu. Dia melakukan itu kenapa? Nah, tuh. Kalau kita menolak anak yang berbuat salah, pasti dia akan tetap dalam masalah. Nah, yang diperlakukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa difahami. Coret-coret itu loh, kita harus tadi contoh mencoret-coret tembok itu kita harus memahami apa masalah anak tersebut. Alasan anak mencoret-coret tembok itu, ternyata kadang-kadang kita tanya, dia ditinggal ibunya pergi bekerja di luar kota, dia bersama neneknya, sehingga dia kurang kasih
sayang. Itu juga termasuk ini validasi tindakan yang salah, alasan anak seperti itu karena ternyata dia ditinggal oleh orang tuanya kerja di luar Jawa atau di luar kota. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penting menanyakan keyakinan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya. Guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya melalui segitiga restitusi. Kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah ini bisa kadang-kadang kita menanyakan kepada anak itu, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Mungkin anak itu pasti akan tahu, oh ya saya merasa bersalah, dan nantinya kita memberikan solusi yaitu dengan cara atau meminta maaf atau bagaimana ini sehingga anak itu tadi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah ini yang ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menurut ibu-ibu apakah sama dengan peraturan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Berarti keyakinan kelas ini kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan murid. Nah, bedanya apa dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu guru yang membuat aturan dan anak-anak wajib mengikuti aturan yang dibuat oleh guru. Itu bedanya. Dan ini keyakinan kelas ini kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid. Jadi anak-anak itu tahu keyakinan kelas yang disepakati bersama gurunya. Jadi dia tidak akan melakukannya dengan tanpa adanya paksaan ataupun yang lainnya. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat jurah pendapat. Jadi ini anak itu membuat kesepakatan kelas itu guru dan anak bersepakat lewat pendapat anak. Jadi guru tidak langsung monoton membuat ini tidak, tapi anak itu kita beri Kita beri kesempatan untuk mencurahkan pendapat. Kita kesepakati gini Bu ya. Anak-anak besok berangkat kalau sekolah berangkat jam berapa? Jam 7.15 sudah harus sampai di sekolah. Anak-anak bagaimana, setuju atau tidak setuju lah. Anak-anak itu kan nanti tahu bahwasanya kesepakatan yang dilaksanakan di kelas tadi, kesepakatan yang disepakati adalah berangkat jam 7.15 itu sepakati. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ini ternyata yang kita buat itu kurang pas dilaksanakan, bisa kita memperbaiki lebih baik lagi. Ini Bu, contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Kita keyakinan kelas itu kalimatnya enggak terlalu Bu?
agak ringkes lah biar anak itu ingat bisa jaga bersama lain. Contoh keyakinan kelas itu jaga kebersihan ruang kelas. Anak-anak kan paham. Berarti kalau ada jaga kebersihan ruang kelas kita, berarti anak-anak harus membuat sampah di tempat sampah. Ya, di tempat sampah. Terus menjaga ruangan agar bersih, dia menyapu, membantu menyapu teman, membantu mengambil sampah yang berserakan di dalam kelas itu. Nah ini. Yang kedua, mari membantu kapanpun kita bisa. Jadi ini kalau ada anak yang tidak bisa tidak membawa pensil atau apa, bisa dibantu, atau ada anak yang jatuh ditolong, itu kesepakatan kelas. Terus taruh kembali barang yang dirak yang tepat, berarti anak masih akan tahu kalau keyakinan kelas yang kita yakini taruh kembali barang dirak, dia bermain dan mau mengembalikan mainan tersebut pada tempatnya. Seperti sepatu, Bu, kadang-kadang anak itu datang sepatu langsung ditaruh di depan giliran, orangnya tidak ditaruh di tempat sepatu. Nah, kalau ada keyakinan kelas, pasti dia akan tahu, oh iya, sepatu saya kembalikan ke tempat, ditaruh di tempat yang tepat. Mari lakukan yang terbaik, berarti kita harus berbicara sopan atau saat mengerjakan gitu ya. Tuh, bicara dengan guru jika mau kamu memiliki masalah. Seperti apa? Kalau anak TK atau itu berarti pengen nyanyi atau pengen pipis, itu mempunyai bicara, katakanku saya pergi mau pipis, mau minum. Nah, itu kesepakatan keyakinan kelas. Kira-kira dari di sini ada yang sudah membuat seperti ini, Bu, keyakinan kelas. Di situ tertulis peraturan kelas, kalau bisa diganti dengan keyakinan kelas. Nah, terus nanti kita buat bersama dengan anakku. Kalau belum ya, kalau sudah kita bacakan saja ke anak, biar anak itu tahu. Nih, seperti ini, berdoa dengan sikap yang baik. Nah, anak-anak kalau berdoa harus bersikap yang baik, bekerja sama saat kegiatan, tidak boleh rame atau bagaimana, itu juga keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Belajar bersenang-senang, melakukan tugas saling menghargai, merasa aman gitu. Saat melaksanakan restitusi segitiga restitusi, ini saya melaksanakan di mana anak ini melakukan kesalahan, yaitu mengejek temannya yang mendapatkan bintang 1. Sedangkan anak ini mendapatkan bintang 4, dia mengejek temannya. Dan saya melaksanakan ini, posisi saya sebagai manajer, sehingga saya melaksanakan restitusi ini dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini kok suaranya kurang keras ya? Kan Bu, tak keraskan dulu. Pol. Oh iya, satunya tak lihat dulu. Video penerapan posisi kontrol. Buka suaranya.